Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cakap ASN Podcast. Di episode kali ini kita akan bahas sistem merit pada ASN. Kenapa hal ini penting? Mari kita gali lebih dalam. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Nama saya Fitri Hoiria Parinduri dan rekan saya. Teguh Ginanjar. Oke, saya beberapa kali melihat nih Pak, ada berita-berita terkait kasus suap dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Terus juga ada kasus seseorang itu mengisi jabatan yang tinggi itu terlalu lama Pak, bahkan sampai pensiun. Lalu ada juga di beberapa kota dan kabupaten itu mereka terindikasi terkait pelanggaran sistem merit. Nah, kira-kira nih, sebetulnya sistem merit itu apa sih, Pak? Kalau definisi pendeknya sih, sistem merit itu bahwa kita memberikan perk ya, atau kelebihan atau keunggulan untuk orang-orang yang memberi manfaat paling besar begitu. Nah, sebetulnya di dalam undang-undang juga sudah diatur. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 1 itu didefinisikan bahwa sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, terus yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, dan asal-usul atau jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan gitu. Jadi ya sebetulnya di kita udah diatur ya, pendeknya adalah bahwa kita memberikan memberi memberi jalan lebih lancar untuk orang-orang yang memberikan manfaat lebih begitu. Seperti itu. Oh, oke, menarik sekali ya, Pak ya. Ternyata di dalam ASN itu sebetulnya sudah diatur dan apa ya, tanpa diskriminasi juga ya, Pak ya. Ya. Nah, dari sistem merit ini sebenarnya manfaatnya apa sih, Pak, yang bisa kita dapatkan? Nah, yang paling sederhana itu tidak ada kecemburuan ya. Kalau kita melihat misalnya kolega kita, dia diberi diangkat, dinaikkan pangkatnya misalnya menjadi supervisor atau seperti apa, maka karena kalau dia dipilih karena kontribusinya atau karena prestasinya, ya tentu di antara karyawan lain itu tidak ada kecemburuan karena memang orang tersebut pantas gitu untuk dinaikkan jabatannya. Dan juga dengan adanya sistem tersebut kan otomatis pemangku kebijakan yang lebih tinggi maka akan ditempati orang yang lebih kompeten seperti itu. Tidak diisi secara misalnya nepotisme dan sebagainya seperti itu. Kurang lebih sih mungkin manfaat yang paling dasar adalah seperti itu sih. Oke, ternyata apa ya Pak, kita tuh benar-benar diajarkan juga ya bagaimana menjaga profesionalitas dan juga integritas gitu ya Pak. Tapi dalam suatu sistem itu kan pasti ada tantangannya ya Pak ya, nggak lurus aja gitu jalannya, pasti ada kerikil, belok-belok segala macamnya. Nah nih menurut Pak Teguh nih, tantangan yang dihadapi dalam sistem merit ini apa ya Pak kira-kira Pak? Nah, pertama kalau tantangan untuk implementasi itu eh, mungkin harus didefinisikan yang disebut merit itu apa ya? Merit terhadap apa? Karena tiap lembaga bisa jadi apa yang disebut merit itu berbeda-beda. Nah, Oke. apakah misalnya kalau dalam kepolisian, apakah dia dalam penegakan hukumnya, misalnya, atau dalam lembaga lain, apakah dalam sistem administrasinya. Nah, merit itu harus didefinisikan dengan baik sehingga ada aturan-aturannya dilakukan dengan baik. Nah, kedua mungkin secara pemaknaan, eh, merit itu berbeda dengan equality ya, kemerataan. Nah, Hmm. misalnya kalau ada 3 orang nih, eh, 2 orang itu punya dia merit yang sama, yang satu lebih dari yang lain. Lalu kita punya 100 poin misalnya. Apakah kita terus saya kasih 50% untuk yang merit paling tinggi, 25 untuk kedua yang lain. Apakah begitu atau saya bagi rata? Nah, itu juga jadi Hmm. pertanyaan lain. Jadi kapan kita memilih merit, kapan kita memilih equality? Karena merit Oke. itu diasumsikan bahwa semua orang ada dalam starting point yang sama. Sementara Hmm. kenyataannya itu tidak selalu begitu.
Oke, kalau begitu Pak, kira-kira apa aja sih menurut Pak Teguh nih tantangan yang dihadapi penerapan sistem merit di dunia perdosenan nih Pak? Nah, misalnya kan dosen kan banyak dievaluasi ya, salah satunya misalnya dalam BKD-nya dan lain-lain. Nah, pada kenyataan realnya, misalnya di institusi saya jadi Polban itu tidak semua prodi itu mempunyai fasilitas yang sama. Misalnya ada fasilitas-fasilitas yang di prodi saya di Telkom itu memang yang rusak. Nah, oleh karena rusak, dosen yang mengampu mata kuliah tersebut itu tidak bisa menggunakannya gitu untuk misalnya praktikum dan lain-lain. Nah, konsekuensinya nanti dalam laporan misalnya perkuliahan, maka kan harus diselesaikan secara internal, misalnya harus mencari jalan yang baru gimana ini mengerjakan praktikum tersebut gitu. Nah, otomatis capaiannya akan berkurang secara secara laporan tulisan karena capaian berkurang maka ya tidak mencapai yang seharusnya begitu. Nah, itu salah satunya. Kedua adalah dari sisi dosen-dosen yang terutama yang sudah sepuh itu kadang sulit untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Nah, sementara tidak ada semacam guidance mungkin atau pelatihan atau seperti apa tentang cara menggunakannya. Adapun misalnya yang memang mereka diajak untuk dilatih, kadang ada juga yang tidak mau seperti itu. Nah, otomatis itu menjadi tantangan ya untuk Hmm. mengimplementasikan sistem merit seperti itu sih, Bu Fitri. Oke, ya begitulah ya. Sistem ternyata memang tidak dan sempurna ya Pak ya. Tapi alangkah baiknya kita bisa bareng-bareng nih bekerja sama menyukseskan suatu sistem tersebut supaya mendapatkan output yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah, bicara soal output nih Pak, kira-kira ada nggak sih contoh sukses penerapan sistem merit yang bisa kita pelajari Pak? Kalau untuk dosen sendiri mungkin semacam kayak kalau di kami itu ada dosen pembimbing terbaik seperti itu. Nah, jadi dari mahasiswa-mahasiswa itu yang dibimbing nanti dia ya memilih lah dari dosen-dosen mana yang dia membimbing terbaik gitu seperti itu. Lalu nanti di wisuda nanti ya dosen dipanggil diberi penghargaan seperti itu. Nah, itu untuk di skala dosen. Tapi yang sudah lama sih yang kita lihat sebetulnya yang bagus itu adalah beasiswa. Beasiswa Hmm. berprestasi itu bagian dari sistem merit yang real yang memang sangat bermanfaat juga gitu untuk mahasiswa. Jadi memotivasi mahasiswa untuk mengejar IPK yang lebih tinggi atau mengejar prestasi tertentu gitu. Jadi mereka mendapatkan beasiswa. Nah, seperti itu sih. Oke, wah menarik ya Pak ya. Semoga bisa dicontoh oleh tempat-tempat yang lain gitu Pak. Nah, sebelum kita Ya, akhiri nih Pak, kira-kira nih apa harapan Bapak untuk sistem merit eh, ke depannya gitu Pak? sistem merit itu mungkin biasanya kan sistem merit ada komponen auditornya seperti itu. Nah, jadi ketika suatu sistem itu dibangun itu tidak hanya dari pusat saja yang bikin peraturan, struktur, tata cara pelaporan dan lain, tapi ada feedback dari kami para dosen juga. Jadi sehingga ketika pelaksanaan kami bisa membayangkan secara langsung gitu bahwa ini tuh sesuai dengan atau tidak setidaknya mendekati dengan kenyataan di lapangan seperti itu. Tidak hanya dari atas ke bawah saja seperti itu. Oke, wah terima kasih Pak Teguh. Sangat menginspirasi sekali ya dan insight-insightnya itu sangat membangun gitu ya Pak ya. Dari sini kita bisa sama-sama belajar untuk bareng-bareng kita dukung sistem merit untuk masa depan yang lebih baik gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Teguh atas insight-nya yang sudah diberikan. Semoga pendengar-pendengar semuanya bisa terinspirasi lewat yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Dari saya,
sistem merit itu adalah sebuah fondasi ya menurut saya untuk menciptakan ASN yang lebih responsif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan untuk kedepannya. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Teguh sebagai Ya, penutup. nggak ada sih, tapi paling mungkin cakap ASN maju gitu ya. Oke, bareng-bareng ya kita bilang cakap Ya, ASN maju ya Pak. ya Pak. Mungkin nanti biar penonton juga dari rumah masing-masing bisa bareng-bareng. Betul. Oke, Ya, cakap ASN maju. maju. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Thank you for Ya, watching. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, udah.